Kemarin yang motong ibu. Oke. Sekolahnya mana bu? SMA mana? SMK Negeri 2 Garut. SMK SMK Negeri 2 Garut. Berarti sekolah kejuruan. Jurusannya apa saja? Jurusannya ada arsitektur, ada elektronika, ada otomotif, ada keteknikan listrikan, ada geologi pertambangan. Oke. Ibu guru apa? Saya guru BK. Oh BK. Sudah berapa tahun ngajar? Sudah 26 tahun 26 tahun, udah lama. di sekolah itu. Oke. Apa yang Ibu ketahui tentang keenam anak ini? Keenam anak ini baik-baik aja. Baik. Alhamdulillah baik. Secara perilaku baik. Akademis bagus. Akademis wali kelasnya barangkali. Akademisnya bagus. Lumayan. Jangan lumayan. Saya nanya kalimatnya, kalau ditanya bagus ya bagus. Ya, bagus. Kemudian menengah apa di bawah? Menengah. Menengah. Suka masuk ke sekolahnya? Masuk. Nggak pernah bolos? Enggak. Nggak pernah bolos. Rajin masuk. Rajin. Terus yang jadi problem apa? Ya kan kalau dia berperilaku baik, secara akademis nggak ada masalah, ke sekolah rajin. Terus yang masalah apa? Yang meresahkan kami baru-baru ini Pak, ini tentang penampilan siswa. Penampilan apa yang meresahkan? Mereka berkerudung kan? Berkerudung Pak. Terus? Cuman dalam hal badan kosmetik agak berlebihan. Oke, kosmetiknya berlebihan. Itu Tapi mungkin orang tuanya kaya, sehingga punya bedak lebih daripada uang dibuang. Kan lebih baik dibeli bedak daripada lipstiknya dibuang, lebih baik pakai lipstik daripada skincare murah mahal. Mungkin orang tuanya cukup uang kan tidak ada masalah. Ini Pak, sebenarnya saya sayang sama anak-anak saya. Enggak gini. Argumentasinya apa? Saya gitu. Argumentasinya problemnya apa sih? Disebut penampilan terlalu menor. Oke. Penampilan terlalu menor wajah. Kan tinggal diingatkan, besok udah sering Pak. Terus sering akumulasi itu, sering diperingatkan. Oke, diperingatin menor karena lagi berkembangnya. Diingetin. Oke, Ibu sudah ngingetin. Berapa kali ngingetin? Sering Pak, bukan sama saya saja, sama guru-guru yang lain juga. Oke, ada tertulis nggak surat ditujukan pada orang tuanya? Ada teka-teki dari Enggak. Pertanyaannya adalah gini, ketika ada teguran pada anak, kan anaknya masih di bawah perwalian. Iya. Artinya bahwa ada wali orang tuanya. Dibiasakan guru untuk memberikan surat kepada orang tuanya bahwa anak ibu bernama ini berpenampilan terlalu menor. Mohon kepada ibu untuk segera datang ke sekolah membicarakan ini. Pernah nggak? Belum pernah. Soalnya banyak. Ya, kenapa? Soalnya banyak. Kan banyak bisa dikirim surat masing-masing orang. Mayoritas yang saya bimbing itu jurusan broadcast Pak, mayoritas perempuan. Oke, broadcast itu jurusan film. Perfilman. Atau menor nggak apa-apa kalau minta film. Tapi nggak juga. Enggak. Gini. Saya orang yang selalu bela guru. Iya. Ya, ingat loh. Semua kasus guru saya bela, tetapi saya juga ingin proporsional. Gini, saya tidak terlalu kadang penilaian kita terhadap penampilan seringkali salah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya jurusannya apa? Broadcast. Berarti urusannya dengan persoalan-persoalan dunia hiburan, perfilman. Kan gitu. Apakah mungkin bahwa karakter itu juga dipengaruhi oleh kejuruan? Gitu loh. Misalnya gini, anak ini rambutnya gondrong banget, tapi memang dia pelukis. Di salah satu di daerah di Indonesia ada satu sekolah yang ke sekolahnya pakai sandal jepit. Ya bener ada sih. Pakai bajunya bebas, anaknya gondrong, merdeka.
Tapi hasil anak-anaknya orang-orang kreatif. Menurut saya karena ini kejuruannya gitu. Misalnya kejuruannya beda kalau anak ini memang diorientasikan menjadi kuat, menjadi followan. Ini dulu, saya pengen dengerin dulu. Kayak gini, Ibu, saya gubernur pantas nggak, Bu? Sebagai gubernur pantas nggak? Ibu jawab aja. Jangan, nggak pantas. Tapi apakah saya sebagai gubernur yang nggak pakai celana jepit, pakai ikat kadang, pakai topi, apakah produktivitas saya lebih rendah nggak dipakai baju seragam, pakai sepatu? Ini dulu saya pengen ini dulu. Saya kita harus juga paham. Ini problemnya ini. Kecuali anaknya misalnya dengan penampilan itu nggak masuk kelas, tidak berprestasi. Gitu loh, yang saya maksud. Karena kan jurusan. Kalau saya sih pengen begini, kalau sekolahnya jurusannya misalnya dia program akademisnya dia adalah teater, ya ke sekolah pakai celana sobek-sobek juga boleh, karena teater jurusannya. Gitu Bu. Ini pendapat, bisa jadi pendapat saya bertentangan. Karena jurusan itu maksud saya. Terus Ibu gimana? Sok boleh Ibu sampaikan. Iya, pada umumnya saya mendengar keresahan di masyarakat aja, Pak. Siapa yang resah? Ya, masyarakat luas. Enggak. Karena ketika resah masyarakat, kan harus ada sampel yang diresahkan siapa? Yang resah siapa? Anak-anak laki-laki biasanya. Resahnya bagaimana? Bu, kunaon? Ayo lalaki panjang saeutik di gajian corona ayo istri rambut bareng diarantep keluar gerbang dibuka merah masih pakai seragam. Mungkin bukan anak saya yang ini, Pak. Bukan jurusan broadcast, bukan. Nah, terus? Ya, akumulasi itu dari sana dari sini. Terus yang disalahkan biasanya anak-anak BC aja. Itu anak bimbingan saya, Pak. Anak-anak saya tuh melihat, iya sakit hati anak saya digituin. Bu, ada yang colek-colek anak ibu, sopir angkot, kenapa yang rambutnya merah? Oke. Terus keresahan saya. Jadi Ibu resah karena Ibu mendapat informasi dari sekolah, dari berbagai pihak seolah-olah dengan penampilan anak Ibu rambutnya pirang, keluar dari sekolah itu dibuka kerudungnya, kemudian akhirnya direndahkan oleh laki-laki, oleh sopir angkot, begitu. Informasinya begitu. Tapi Ibu dapat nggak tayangan video? Enggak. Kemudian foto? Enggak. Ya, saya kan satu dulu Ibu, ya kan? Ibu, oke. Nah sekarang, ada Ibu itu yang menjadi masalah. Karena keresahan Ibu itu akibatnya apa? Yang dilakukan oleh Ibu? Iya, pas terakhir setiap ada razia kosmetik, saya belum pernah razia mereka. Tanya aja anak-anak saya. Nanti kita dengerin. Ya, Nah, terus? Saya belum pernah menghapus make upnya, guru-guru yang lain bolehnya. Tapi saya dituduh seolah-olah saya membiarkan mereka. Oke, Ibu merasa resah sebagai ibu tunggal karena anak-anak menor dan Ibu mendapat tekanan psikologi. Ibu melakukan pembiaran terhadap kemenoran itu, kepirangan itu. Terus kemudian apa yang Ibu lakukan karena ketertekanan itu? Ya, itu yang aku malesinya kemarin saya minta maaf ke anak-anak yang minta maaf. Saya psikolognya lagi enggak baik, Pak. Akhirnya Ibu melakukan anak-anak digunting. Tapi nggak sampai semua masih bisa di kalau rambut masih bisa. Masih. Tapi Ibu memahami nggak kalau digunting mereka malah jadi tambah tomboy rambutnya jadi pendek? Iya, pada akhirnya saya sadar dan menyadari saya bersalah, merasa berdosa sama anak-anak bahkan saya. Menurut saya Ibu nggak bersalah. Bersalah. Enggak, menurut saya. Kalau niat Ibu dalam hati, tujuannya untuk memperbaiki.
Tujuannya karena Ya, sayang. saya ini Oke. sayang ke saya. Ya, karena rasa sayang, bukan karena rasa benci, Iya. bukan karena rasa ketidaksukaan. Ah, Kan itu loh. iya. Artinya bahwa ekspresi ibu memukul, seperti saya sering dipukul ibu saya, menjadi pukulan yang indah. Ketika saya udah besar, oh iya ya, dulu kalau aku nggak digebukin sama ibu aku nggak begini, ya kan? Bisa jadi waktu itu aku benci banget sama ibu. Saya dipaksa oleh bapak saya harus selalu ranking pertama ketika sekolah, sehingga saya harus belajar, bangun malam, ambil ember, kaki saya dimasukin ke ember agar saya bisa baca. Hari ini saya menyadari, saya dulu kalau nggak dipaksa bapak saya harus selalu ranking 1 di sekolah, nggak mungkin nggak seperti itu. Iya. Oke, nah, jadi neng-neng yang 6 ini hari ini bisa jadi neng marahnya luar biasa, kecewa, tapi udah gede. Anda sudah jadi artis yang ternama, jadi orang hebat, Anda akan mengenang peristiwa itu. Indah. Hebat banget. Ya. Jadi indah, gitu loh. Jadi saya tahu psikologi. Nah, sekarang gini, Neng, saya benerin dulu, kan ini anak-anak saya semua. Neng, kenapa tuh kamu harus selalu make up-nya tebal? Kenapa? Gurunya udah saya tanya, kan aku bersikap objektif tadi. Saat aku jawab aja. Dan ini sebenarnya keluhan ini muncul di media sosialnya gubernur. Tiap hari komenannya adalah, Pak Dedi tolong dong, itu anak-anak sekolah make upnya jangan ketebelan, bikin surat edaran kayak perumahan gitu loh. Saya tanya nih, apa sih yang mendorong Neng pakai make up tebel? Itu aja dulu. Apakah uangnya lebih? Hah? Jawab aja, nggak apa, santai aja, udah santai aja. Aku juga digaplok tuh waktu SMA dulu. Cuman beda kalau dulu mah nggak ribut digaplok teh. Apa yang buat Neng make up lo tebel? Biar cantik. Oh, biar cantik. Santai aja, sebentar nanti dia makan. Kamu udah cantik, ditebelin. Cantik lagi. Oke. Nih yang itu waktu nari, make upnya tebel diprotes. Kali itu make upnya ketebelan. Oh, langsung tuh. Saya juga nggak setuju sejak awal. Ketebelan. Hapus sedikit aja. Kamu udah cantik. Aku ngasih tahu ya. Dari sisi ini. Kalau wajah yang sangat natural kemudian dibiasakan mendapat make up yang terlalu tebal, maka make up itu beban. Dan nanti itu menjadi, sehingga kamu nanti tanpa make up kamu tidak cantik. Nah, pertanyaannya, apakah selamanya akan punya uang untuk beli make up? Apakah ada jaminan nanti punya suami yang kaya raya? Nah, oke. Pengen cantik, kamu tidak pede kamu cantik? Iya, Kak. Hah? Iya. Hah? Enggak Nggak pede? Aduh, aku pengen nanya, kamu teh pakai make up apa sih? Pakai make up aja memang mode sih. Zamannya kan beda dengan zaman saya. Kamu pakai make up aja apa? Sunscreen. Terus? Terus? Bedak. Udah? Udah. Tebel ya? Enggak. Enggak, Oh, Kak. mixing. Kalau tebal mah pakai cushion. Aduh. Oke, ya pakai cushion ya. Kamu nggak merasa beban? Enggak, soalnya ringan. Ringan. Kalau di sekolah make upnya agak ditipisin boleh nggak? Boleh. Mau nggak? Mau. Gubernur ya yang minta. Kenapa sekolah kamu gratis nggak? Gratis. Oke, saya ngomongin dulu. Gratis pakai duit apa? Duit negara. Hasil aku ngumpulin pajak loh. Ya kan? Buat kamu sekolah gratis. Terus aku rugi sebagai gubernur. Kenapa ruginya? Aku tiap hari ngisiin duit biar sekolahnya gratis. Ya kan, biar rakyat Jawa Barat ringan biaya hidupnya, ringan biaya sekolahnya, biar pada sekolah. Tapi kamu buangin duit pakai make up. Sekolah bayar ya? Oke? Bayar dong. Terus nanti yang make upnya tebel-tebel, sekolahnya bayar ya? Mau nggak? Berapa yang harus bayar mereka kalau sekolah normal bayar? 300 idealnya, Pak. 300 ya? 300 ribu per bulan? Iya. 300 ribu per bulan ya? Kamu boleh pakai make up tebel ke sekolah, tanda kamu mampu, dan ciri tanda kamu mampu sekolahnya bayar.
Mau nggak? Enggak. Hah? Enggak. Oke? Oke? Nah, oke? Nah, nanti aku tanya. Gini aja sekarang mah, kita membebaskan anak-anak untuk ke sekolah pakai bijunya yang tebal, alisnya disulam, wajahnya di make up, nggak apa-apa. Tapi sekolahnya bayar. Mau? Mau? Enggak. Enggak. Jadi pilih mana sekarang? Pilih aja. Tipis tapi gratis atau make up satu tapi bayar? Make up tipis tapi gratis. Cara menyelesaikan anak-anak mah gampang, Bu. Jangan pakai hati. Oke. Nah, yang berikutnya, kamu kemarin diapain? Dipotong rambut Jadi segimana dipotongnya? kayak laki-laki. Waduh, jadi pondok pisan ya. Terus kemudian apa yang hari ini dialami? Apa? Sakit hati, trauma. Udah lah, jangan ngomong trauma, biasa aja lah. Aku digaprok nggak pernah trauma sama guru. Udah biasa aja lah. Kamu udah bisa senyum, udah, ya kan? Udah biasa aja. Nggak boleh sakit hati. Pertanyaannya adalah, oke, nanti kalau ibu gurunya nanti urusan etik guru, ya kan? Nah, etik guru. Bu guru urusan etik guru ya. Saya nggak bisa memberikan ABCD. Apa etiknya nanti suruh dari kepegawaian aja. Nanti ibu gurunya nanti diperiksa oleh badan kepegawaian. Oke, nggak ada masalah. Gitu loh. Kalau itu tindakannya dianggap salah kan gitu. Saya objektif orangnya. Terus kemudian kalau terlalu mama kamu udah senyum sekarang. Kamu udah punya pacar belum? Belum. Belum. Kamu? Belum. Kamu? Belum. Kamu? Bener nggak kamu kalau kamu keluar di sekolah kamu suka berkerudung? Enggak. Langsung pulang. Oh, enggak. Ya saya juga langsung pulang. Iya. Pulang. Bener nggak keluar dari gerbang kerudungnya dibuka? Enggak, Pak. Enggak katanya Bu. Iya, mungkin oknum yang lain, Pak. Ini anak bimbingan saya. Oh. Kok oknum yang lain kenapa ngomongnya sama dia? Ya saya nggak. Enggak. Maksudnya saya kalau ke anak bimbingan yang lain saya nggak. Ya bukan, gini loh. Nah kemudian kamu rambutnya panjang kan? Oke. Kan dia dikerudung. Ibu udah tahu dari mana dia rambutnya pirang? Kadang tidak pakai cipu, Pak. Kelihatan rambut merahnya. Oh, rambut merahnya. Kamu senangnya dikerudung apa nggak dikerudung sih? Sebenarnya kalau di luar sekolah. Nggak, dia aja yang jawab. Kamu senangnya dikerudung apa nggak dikerudung? Gak dikerudung. Nggak dikerudung. Kamu di luar dikerudung apa nggak dikerudung? Jarang, Pak. Di luar tuh jarang dikerudung. Itu hak. Saya nggak akan mencampuri loh. Itu hak orang. Ya kan? Itu kan hak gitu loh. Ya persoalan bahwa itu kewajiban, itu syar'i. Ya, Anda kan sudah tahu hukumnya, gitu loh. Nah, itu kan itu hak kamu, gitu loh ya. Jadi sebenarnya kamu nggak dikerudung. Jadi lebih cantik dong. Ya kan dalam perasaannya gitu. Tapi kalau di luar kamu memang dari kerudung. Nah sekarang kenapa ya, apa yang membuat kamu digunting padahal kamu dikerudung di sekolah? Katanya nggak pakai cipu, Pak. Emang harus pakai cikut? Iya, peraturan harus pakai cipu. Ada peraturannya? Bukan peraturan secara lisan, secara dulu bukan peraturannya. Dulu anak perempuan kalau pas PNB, Pak, penerimaan siswa baru itu ada tes fisik. Maksudnya rambut tidak berwarna, tidak boleh ada tato di tempat-tempat yang tersembunyi sekalipun kalau untuk perempuan ya, Pak. Oke. Emang ada penandatanganan fakta integritas orang tua bahwa anaknya tidak boleh dicat rambut pirang? Tidak ada. Nggak ada. Saya dulu kata nggak. Tata tertibnya emang tidak ada, Pak. Rambut rapi, tidak mencolok, dan tidak mencolok itu aja. Oke. Ada itu. Sudah Bu, kita paham. Oke, Ibu punya keinginan ideal begini, anak-anak punya keinginan ideal begini. Iya. Kalau saya kan satu aja, karena saya pemerintah. Saya ngomongnya aturan. Iya. Ada nggak aturannya larangan mengecat rambut itu aja dulu. Walaupun saya nggak suka rambut hitam dicat-cat bersih nih. Saya bisanya nih ya, rambutnya pengen cat gibir tuh saya. Tapi kami SMA sudah kuat, iya kan? Karena anak berkembang kan. Nah, ada nggak tata tertibnya? Kepala sekolahnya mana? Ada kalau tata tertibnya anak-anak nggak boleh rambut.
Kebetulan kalau di tata tertib yang tahun 2025 tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Cuma sering diumumkan tiap Senin upacara itu harus pakai ciput gitu aja. Upacara harus pakai itu. Iya, jadi supaya uang itu rambutnya nggak keluar gitu. Oh, itu aja. Iya. Pertanyaannya adalah apakah mereka rambutnya kelihatan pirang kemudian mengganggu? Iya, resah itu. Yang rasanya siapa? Anak laki-laki. Oh, sebuah. Iya. Kalau itu sih menurut saya sih terlalu mengada-ngada. Kalau itu gitu loh. Kalau itu enggak lah. Bu, kalau gini. Ini kita juga harus mulai objektif juga, kan gitu loh. Yang namanya laki-laki bandel mau dikerudung rapi sampai ini mau terbuka ya tergantung orang. Gitu loh. Tergantung orangnya juga gitu. Jadi menurut saya ibu juga jangan secara psikologi terlalu terganggu oleh kekhawatiran ibu yang terlalu berlebihan gitu loh. Saya objektif loh dua-duanya. Nah, gitu kan. Itu ke guru biar ibu nggak resah. Ya kan ibu capek juga ya, resah banget gitu. Nah, tetapi anak-anak juga kamu punya duit ngecat rambut dari mana? Gitu aja. Ayo, sederhana. Bisa dari uang jajan. Uang jajan. Kamu jajan sekolah sehari berapa? Kadang 30. Oke, kalau gitu bayar aja sekolahnya deh. 30 sebulan 900.000. Ongkos berapa? Sama om sama om. 30. Ongkos habis berapa ongkosnya? 9.000. 9.000 ongkos. Oke, kamu 20.000 sehari. Oke? Kalau kamu iuran 300.000 sebulan, maka sekolah kamu akan jadi sekolah yang sangat berkualitas. Ya. Kemudian mana ya sebulan berarti kamu jajannya kurang lebih 600.000. Mana yang lebih mahal? Sekolah itu biaya jajan atau uang sekolah? Nah, jadi yang memberatkan orang tua itu sekolah apa jajan? Jajan. Oke. Jajan. Saya kan gini aja. Ini kan cara ngingetin semua orang. Nah, kemudian saya objektif, ya kan? Saya ke ibu ngebela, ke kamu ngebela. Saya ke ibu ngeritik, ke kamu ngeritik. Ya kan tinggal nyari titik temu maksud saya. Gitu loh. Nah, kemudian berapa ngecat rambut sih? Aku belum pernah dicat. Kalau cat tembok aku tiap hari. Berapa cat rambut? Sekali ngecat berapa? Kalau ngecatnya di salon gede mahal. Dicatnya sendiri pak. Oh, di sendiri beli bahannya berapa? 50.000. 50.000. Tergantung. Rambut kamu tanpa dicat bagus nggak? Bagus. Nah, mana yang lebih bagus? Rambut hitam alamiah atau rambut pirang hasil pengecatan? Rambut hitam alamiah. Kenapa kamu tidak pilih yang lebih bagus hidup ini? Ikutin tren pak. Iya, tepuk tangan. Ya, gini deh. Saya juga kan pernah SMA. Sudahlah, memang lagi masa-masanya berubah. Saya paham. Saya dulu juga sama nih, ketua Baznas Provinsi Jawa Barat namanya Pak Anang. Yang sekarang nih, Baznas nih. Itu guru agama saya plus pembina OSIS. Itu zaman waktu tahun 87, 88. Itu film yang paling ramah film Lupus. Yang pakai tas giniin. Nah, rambut saya ini kan nggak bisa kayak orang ikar. Rambut saya mah jocong ke sini bawah. Nah, rambut saya diginiin nih, panjang kan dia nah, kan? Kalau sekolah diginiin. Nah, saya kan ngalamin kayak kamu sama lah. Sama apa anak ketahuan aing digunting kerak dan dia kerak gitu. Sama, lompat orang baredog aing lompat terus dicabok. Kan beda, nah dulu mah tidak bisa ribut, nerima weh. Sudah cabok sudah. Panangna ayeuna ka urang, aduh sugan teh dicabok teh mau jadi gubernur cenah. Ingat loh ya. Jadi itu Pak Anang yang ketua Baznas Provinsi Jawa Barat itu guru saya, pernah nampar saya, pernah menggunting rambut saya, pernah melempar saya pakai batu. Ayo naik gubernur sok saya beredog aing. Ya, tapi saya sama Pak Anang sangat hormat. Nah, ya saya juga namanya juga anak-anak, karena begitu Bu. Ya itu ya saya juga pernah lah. Pernah gagal pakai celana dikitukeun tak kita. Kan dulu celananya ini disempitin gini nih. Sempit, Bos. Lupus celananya sempit lu tika kita. Tika dieukeun lupus. Pakai tas tika dieukeun.
nyarane suku dikadieukeun kana tembok sakola. Itu pernah. Emang saya permen karet tuh. Udah lah. Ya udah Neng. Jadi Neng tuh karena ngikutin tren. Oke. Ngikutin tren tuh mahal nggak sih? Capeknya? Capek. Ngikutin capek. Kapan semua akan disadari? Nanti setelah berumah tangga, teboga duit, anaklah yang dicat rambut kayak ngomong ini mah kecil ya. Tepuk tangan. Gitu ya. Gitu. Pertanyaan yang berikutnya. Bisa sederhana aja. Kamu kan nanti suatu saat nikah, punya anak. Kamu pengen nggak punya anaknya kayak kamu waktu SMA? Itu Bu cara ngomongnya. Masa saya harus jadi guru BK di sekolah? Gitu kan. Aku mau nanya sama kamu, ya udah gitu kan. Kamu udah cantik, kamu di antara teman-teman ya cantik lah gitu loh ya. Kamu nanti sudah gede, suami gajinya pas-pasan. Kamu punya anak, Mama pengen dicat rambutnya dong, aku biar cantik. Pengen di skincare, pedicure, medicure, ya kan? Kamu ingin anak itu seperti kamu, seperti itu? Oh enggak. Nah, jadi kamu menyadari nggak? Gini, asal aku nggak bilang salah. Kamu menyadari nggak apa yang dilakukan itu berlebihan? Ya, oke? Berlebihan kan? Sederhana. Ya, udah lah. Sekarang dengar sama ibu. Ini salam menit. Bukan kamu. Ayo bukan. Ya berdiri. Ayo semuanya bukan. Ya udah selesai. Ngapain sih? Nah, udah bukan. Nah gitu dong. Nah. Saranin juga pada para guru yang lagi mengalami problem psikologi personal, boleh tidak masuk sekolah dulu, karena itu semua orang mengalami itu. Pimpinan yang mengalami problem psikologi personal itu gawena gampang kue anak buah. Pimpinan, siun ku pemajikan anak, galak tadi kantor, sokset gitu. Enggak, saya ngomong aja, pimpinan yang galak oleh istrinya, takluk tidak berdaya, biasanya melampiaskan kegagahannya itu di ruang kerja. Ya kan, dia tertekan di rumah nggak bisa balasnya nggak anak buah kan. Makanya kenapa saya tidak galak sama anak buah, saya mah udah ngelak nih. Gitu ya, istirahat aja. Kenapa? Karena kita tidak boleh melampiaskan apa yang menjadi kekecewaan, kemarahan kita pada objek yang lain yang itu menimbulkan kerugian. Dan itu sudah disadari oleh ibunya, ya kan? Tetapi ya sekarang rambutnya jadi pendek jadi siga kumaha? Kayak cowok. Kayak cowok. Oke, kamu sudah ke salon belum? Biaya potong rambut berapa? Kalau sudah bersedia kali seperti Ya udah, saya fasilitasi aja. Ya nanti saya dipotongin sama tukang potong rambut yang bagus, biar rapi. Bagus juga. Yang bagus. Ya, kamu mau dicat? Boleh cat juga? Jadi kasih cat yang termahal, biar yang berikutnya kamu nggak kebayar lagi catnya, sehingga rambutku merontok. Ya udah, nanti di Garut ada tempat potong rambut yang bagus. Ada. Nah udah, hari ini kamu ke tempat potong rambut yang bayar. Oke, beres ya. Plus boleh kukunya diguntingin. Pedicure. Tapi saya mengajari sesuatu yang nggak baik, nggak boleh. Ya, potong rambut aja hari ini. Di Garut ada, tukang potong rambut ada? Ada, aman? Aman, udah potong rambut dirapihin gitu, ya. Oke? Bapak Ibu selesai ya? Udah ya, penting budak kurang balager lah. Kita doakan anak-anak Ibu semuanya jadi anak-anak yang baik, sukses pada bidangnya. Kemudian juga sekolahnya tumbuh menjadi sekolah yang melahirkan anak-anak hebat. Saya tidak akan bisa memberikan penilaian aku tentang orang. Kenapa? Karena peristiwa hari ini belum tentu jelek ke depan. Karena setiap orang itu punya
Cara hidup yang penting tidak melakukan tindak pidana, kemudian tidak merugikan orang lain, kemudian tetap bersekolah dengan baik. Itu ya. Ini pembelajaran. Tapi saya himbau pada seluruh anak Jawa Barat, sudahlah kalau wajah kamu masih cantik tanpa make up, aku lebih suka kamu tanpa make up.